Halo teman-teman, jumpa lagi di video yang baru ya. Kali ini dokumentasi untuk melengkapi artikel saya di website, yaitu membahas tentang sound card eksternal sejuta umat ya. Apalagi kalau bukan TUF Studio atau yang dulu dikenal dengan nama TUFware ya. Ada 3 varian, yaitu V8, V8S, dan V8 Plus ya. Nah, ini kebetulan akhirnya saya beli juga karena kebutuhan yang mau dipakai untuk bikin semacam talkshow atau podcast ya. Nah, ini V8S, yang mana yang dibandingkan V8 dia ada Bluetooth-nya. Oke teman-teman, jadi awalnya saya waktu beli nggak begitu tahu fiturnya ya, nggak begitu tahu, terutama bagian interface-nya ya, interface-nya terutama. Kalau ini udah banyak dibahas masalah fitur-fiturnya. Namun dari beberapa video yang saya lihat itu dikatakan bahwa kalau kita mau pakai 2 buah mic itu pakai yang ini nih, coba bisa kelihatan nggak ya? Nah, di sini ada dynamic mic, kemudian ada condenser mic, kemudian ada headset dan earphone ya. Yang ini yang dipakai untuk ke arah mic maupun headset. Mana nih, bisa fokus nggak? Nih ya, dynamic mic, condenser mic, headset, dan earphone speaker. Nah, pada awalnya saya agak merasa kecewa karena keinginan saya adalah, kebetulan ada mikrofon Buya ya, di tempat kerja ada mikrofon Buya, ada 2. Saya berpikir, oh ini bisa dipakai untuk talkshow ataupun podcast pemula lah ya. Jadi saya berpikir, oh pakai mixer bisa nih gitu. Saya beli ini setelah saya terima, baru saya berpikir, oh iya, saya belum tahu apakah dia bisa pakai sekaligus 2 jenis mikrofon clip ya, clip on. Awalnya saya kecewa karena di sini cuma ada input mic 2 dynamic mikrofon ya, yang jenisnya berbeda. Sementara yang untuk clip on kan yang condenser mic ini. Nah, karena saya tidak membaca buku panduannya, akhirnya saya lihat lagi di YouTube, itu mengatakan dia bisa menggunakan dynamic mic 2 buah langsung, tetapi menggunakan semacam konektor tambahan dari 2 ke 1 ya. Saya lihat bisa. Namun saya sebenarnya memang nggak suka sama dynamic mic selain nggak punya gitu ya. Akhirnya saya berpikiran bahwa oh ini mungkin hanya untuk mixing sebuah mic condenser untuk memberikan efek-efek suara saja. Nah, setelah 1 atau 2 hari saya baca buku panduannya, ternyata pada port headset ini yang tadinya saya perkirakan hanya bisa untuk monitoring, ternyata dia juga bisa menerima input dari mikrofon headset tersebut ya, yang berbasiskan colokan yang jenis HP ya. Sementara untuk monitoringnya menggunakan earphone, ini juga bisa menggunakan earphone dari HP. Nah, akhirnya saya coba menggunakan 2 buah mikrofon Buya, dan ternyata bisa ya. Jadi di headset ya, di interface headset ini ya, kita bisa menggunakan mic Buya juga,
tanpa menggunakan tambahan splitter. Sementara pada condenser mic kita harus menambahkan splitter karena ini seperti jack input mic pada PC ya, yang menggunakan seperti ini. Seperti ini, yang colokannya 3 ring ya, seperti ini. Nah, ini kan adalah sebuah splitter ya. Nah, nanti saya peragakan bagaimana menggunakannya. Nah, ini kan ada pengubah ya, dimana ini akan berfungsi untuk mengubah headset atau earphone handphone, standar handphone ya, untuk ke yang menjadi standar colokannya PC ya, PC desktop. Kalau di laptop nggak perlu pakai ini. Oke, jadi contohnya begini ya. Kebetulan mikrofon buyanya nggak saya bawa ke rumah. Nah, jadi pemasangan untuk menggunakan 2 buah mic buya itu satu kita harus tambahkan splitter seperti ini. Nah, jadi yang mikrofon kita pasang di condenser mic. Nah, seperti ini ya. Baru ini kita colokkan ke mikrofon buyanya. Nah, yang ini. Ya, yang ini ke mikrofon buya. Sementara yang di sini, contohnya ini ya, kita bisa pasang clip on buyanya, atau kebetulan saya punya yang merek lain ini ya. Nah, seperti ini. Yang standarnya adalah TRRS ya. 4 ring seperti ini. Nah, ini kita bisa langsung colokkan ke port atau interface headset seperti ini, sehingga kita bisa menggunakan sound card ini untuk apa namanya, jadi kita bisa menggunakan 2 mic buya ya untuk penggunaan studio podcast kecil atau talkshow gitu ya. Nah, jadi ini sudah memungkinkan, tetapi pengalaman saya dalam menggunakan 2 mikrofon ya, interface yang condenser mic dan headset itu agak sedikit berbeda, dimana pada interface condenser mic itu menghasilkan suara yang lebih kencang ya dibandingkan sama yang di interface headset. Tapi nggak terlalu signifikan sih perbedaannya ya. Cuman kalau apa namanya, didengerin bener-bener itu ada perbedaan sedikit lebih kecil hasil yang akan dikeluarkan. Jadi lebih kencang yang di sisi condenser mic ya. Nah, ini saya juga nggak tahu kenapa ya. Apakah memang perangkat saya atau memang begitu? Ya, maklumlah ini dengan harga yang saya dapatkan yaitu 138.000 ya, 138 saya beli lewat Shopee. Sudah worth it ya, ditambah dengan ini fitur-fitur yang dimiliki ya. Kalau masalah fitur saya nggak perlu uraikan kembali karena sudah sangat banyak dibahas di YouTube. Cuman yang ingin saya tambahkan di sini adalah fitur yang paling saya suka adalah dodge ini ya, seperti penggunaan pada penyiar radio FM, penyiar radio. Jadi kalau kita memberikan tambahan background musik saat kita berbicara, musiknya akan dipelankan secara otomatis, dan ketika kita selesai berbicara, background musik akan kembali naik volumenya begitu. Kemudian yang perlu saya tambahkan review sedikit di sini adalah hampir semua fungsi-fungsi knob potensio ini itu bekerja mulai pada putaran di angka 9 ya.
misalnya bass gitu ya, kita tambahan baru terasa ketika mulai dari putaran dari angka 9, kemudian di posisi maksimal itu masih terasa kurang ya, masih terasa kurang. Kemudian Bluetoothnya juga nih, saya udah tes Bluetoothnya. Ketika saya sambungkan background musik dari HP, saya jauhkan itu mungkin lebih dari 5 meter, putus-putus dia, suara background musiknya putus-putus ya. Jadi artinya Bluetoothnya nggak bisa jauh-jauh dengan sumbernya begitu ya. Oke, kemudian bagusnya lagi, ini mudah sekali untuk dibuka sehingga mudah untuk dimodifikasi ya. Contohnya ketika saya mencopot knop-knop dari Potensio ya, mudah sekali. Ini saya coba cabut. Nanti ini rencana akan saya percantik ya dengan cara mengganti knopnya dengan knop mixer yang berwarna ya. Nah, ini mudah sekali nyopotnya ya, seperti ini. Kemudian kita buka ya, karena di bagian dalam baterainya sudah saya ganti dengan kapasitas yang lebih besar, tipe 18, tipe berapa sih, 16850 ya kalau nggak salah, yang 3,7 volt lithium. Oke, kita buka dulu ya. Jadi bukanya gampang dengan melepas 4 baut saja. Nah, ini kita angkat. Nah, ini bagian dalamnya. Kemudian bisa dilihat ini ada antena Bluetooth-nya ya. Yang ini antena Bluetooth-nya, bisa dilihat nggak? Kemudian bisa teman-teman lihat baterainya ini sudah saya ganti dengan kapasitas yang lebih besar ya. Ini mereknya Panasonic kalau nggak salah. Panasonic NCR ya. Nah, dengan harapan bisa lebih lama ketika menggunakan baterai. Karena waktu saya coba menggunakan baterai aslinya sekitar 1,5 sampai 2 jam ya. Kebetulan saya coba menggunakan baterai itu udah habis dari keadaan posisi full. Nah, yang ini belum saya coba kemampuannya berapa lama. Ya, karena baterai awalnya itu nggak mencantumkan berapa mAh gitu ya. Ini yang saya pasangkan 3500 mAh ya, jadi baterainya mungkin hampir sama nih. Harga baterainya saya beli 75.000 sebiji. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Dengan harga 138.000 watt ya, cukup pantas kita miliki untuk digunakan sebagai apa ya, untuk penggunaan recording, kemudian streaming, terutama untuk ini ya. Kalau saya fungsi utamanya nanti untuk talkshow ya. Jadi mungkin kalau talkshow nggak terlalu banyak pakai efek ya, jadi bisa mendapatkan input dari 2 mikrofon clip ya, clip on. Nah, kebetulan saya ingat kalau saya sudah nyoba pakai clip on dari merek Remax ya, yang ini yang saya punya Remax ini ada lebih kurangnya. Kalau saya pakai mikrofon Remax yang saya beli sekitar 35.000 ini kurang peka, jadi harus nempel dengan bibir kalau ngomong. Ya, kalau ngomong harus nempel dengan bibir. Jadi kalau dijadikan clip on menurut saya mungkin nggak kedengeran suaranya. Tapi di satu sisi positifnya,
kita nggak perlu noise suppression ya, terutama kalau kita bikin recording yang tidak menggunakan kamera. Jadi kalau lingkungannya banyak suara, bisa memanfaatkan ini sehingga suara-suara luar nggak masuk ya. Ada kekurangan, ada kelebihannya. Tapi kalau untuk fungsi clip on, saya sarankan menggunakan Buya M1 ya, Buya M1. Karena sudah saya coba pada sound card ini atau mixer ini peka ya. Jadi bahkan dari jarak 2 meter pun suara bisa masuk. Kalau ini harus nempel dengan bibir. Nah, itu teman-temannya yang mungkin nggak ada dibahas di video-video yang lain gitu. Kemudian apa lagi ya, mungkin itu ya. Nanti kalau ada update tambahan yang perlu saya tuliskan, jadi saya tambahkan di artikel yang saya buatkan ya. Jadi video ini untuk menambahkan materi di artikel tersebut ya. Kalau ada pengalaman teman-teman yang lain, mungkin bisa coret-coret ya di komentar video ataupun di artikel. Oke teman-teman, bagi yang mungkin mau bikin podcast pemula ya, mungkin sebelum memutuskan beli atau mampu untuk punya studio yang lebih profesional, saya sarankan ini sudah cukup untuk bisa kalian gunakan dengan tambahan 2 mikrofon kondenser jenis Buya. Nah, kebetulan mikrofon Buya itu milik kantor ya, jadi ada 2 buah. Nah, saat ini saya sudah memesan mikrofon clip on merek Fantech ya, merek Fantech clip on. Nah, kebetulan yang saya pakai sekarang adalah Fantech Leviosa ya untuk suara. Nah, nanti di review saya lihat di YouTube hasilnya bagus. Nah, mudah-mudahan nanti kalau tiba saya cobakan ke perangkat ini. Kalau bagus ya akan saya buatkan dokumentasinya juga. Oke, sampai di sini dulu video dokumentasi tentang sound card eksternal TAF Studio atau mixer ya. Kalau saya lebih mudah menyebutnya ya mixer gitu ya. Sampai ketemu di video dokumentasi yang lain. Sampai jumpa. Mana tombolnya? Oh, ini dia. Oke, mantap. Cukup memuaskan.